Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Baik teman-teman peserta desain, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kali ini teman-teman kita akan mengenal fitur-fitur yang ada pada Pixel Lab atau tools-tools ya. Kemudian kita klik ya Pixel Lab. Ya, penting ini ya teman-teman, apalagi bagi yang pemula tidak pernah sama sekali menggunakan Pixel Lab itu. Yang pertama teman-teman, kita akan mengenal ikon-ikon atau fitur-fitur yang Pixel Lab bagian atasnya. Ya, bagian sini ya. Bagian sini, kemudian bagian sini. Ada ikon tanda plus ya. Nah, ini gunanya apa? Ini ada di sini teks ya. Untuk menambahkan teks. Nah, otomatis akan muncul teks ya. Kemudian ini tanggal ya teman-teman, date ya. Tanggal. Ini biasanya kami nggak terlalu butuhkan ya. Jarang kami pakai. Kemudian ada stiker. Ya, di sini juga kami juga saat-saat tertentu saja kami butuhkan, namun jarang ya. Ya, checklist. Oke. Kemudian shapes ya. Ini shapes. Ini adalah fitur yang sering kami gunakan. Jadi sangat penting perannya ini di Pixel Lab ya. Gunanya apa? Untuk menambahkan template ya, apakah itu segi 4, lingkaran ya. Jadi kita tadi saya klik ini teman-teman. Nah, ini. Ya, ini ada lingkaran, setengah lingkaran, arah panah ya, segitiga sama sisi, segitiga, siku-siku dan yang lain-lainnya ya. Ini sangat berperan penting nanti ini. Insyaallah kalau kita sudah banyak ide, trik dan menguasai fitur-fitur yang ada di Pixel Lab, ini nanti akan sangat berguna teman-teman. Ya. Baik. Nah, di sini di bawah teman-teman ada namanya radius. Ini radius gunanya apa? Untuk memberikan lengkungan pada sudutnya. Bahkan sampai membentuk lingkaran. Kalau segi 4 ya, sama sisi. Ya, ini nanti akan berguna juga. Radius ya. Kemudian ada opacity, yaitu untuk menghilangkan warna shapes ya. Ya, atau memudarkan sampai bisa menghilangkan ya. Taib. Pasti nanti ada gunanya ini nanti ya ketika kita sudah mendesain. Kemudian ada color ya, atau memberikan warna ya pada shapes ya. Ya. Warna gradient juga boleh. Ya, warna gradient itu adalah memberikan beberapa warna pada satu elemen. Ya. Tadi color ini yang teman-teman tadi itu boleh diubah walaupun misalnya kita tidak menginginkan warna yang ada di sini. Ya, kita bisa mengubahnya teman-teman dengan cara klik ini. Klik ini yang tanda plus ya teman-teman, icon plus. Maka teman-teman bisa mengubahnya di sini, ya. Iya, gitu kan? Taib. Ini juga bisa di sini diatur ya. Di sini untuk menghilangkan juga warnanya, ya. Taib. Kemudian yang atas ini apa gunanya? Ya, untuk menyedot warna apa yang kita inginkan misalnya ada gambar yang kita warna yang kita inginkan di gambar kita, maka silahkan sedot di sini, klik ya. Misalnya saya menginginkan warna yang titik ini, tapi saya kesulitan untuk mengambilnya, maka zoom saja. Nah, kan kita klik, otomatis warna ini yang kita ambil. Kemudian centang ya, klik OK.
Oke. Nah, terus apa gunanya ini? Ya, ini untuk apa namanya? Untuk mengatur warna berdasarkan kode yang kita inginkan. Kita klik ya. Nah, ini adalah kodenya ya. Jadi warna ini teman-teman, ini kodenya. Ya, warna ini kodenya. Ya, nantilah kita pelajari lebih lanjut ketika kita sudah mendesain ya. Ya, type. Lanjut ya, lanjut. Kemudian gradien teman-teman. Ini untuk memberikan warna lebih dari memberikan warna memberikan warna yang lebih ya. Artinya tidak apa namanya? Tidak hanya satu warna yang kita berikan pada suatu objek. Ya, bisa dua ya. Ya. Ini, tadi kan cuma warna merah saja, warna hitam saja. Ini kan ada warna putihnya, kan? Ada warna ungunya, atau warna pinknya, warna merah mudanya ya. Iya. Kemudian sama tadi ya, ketika kita tidak menemukan warna yang kita inginkan di sini, maka silahkan klik plus ya. Nah, silahkan diatur. Bahkan bisa lebih dari dua warna teman-teman. Tinggal kita tambah ini ya. Klik plus ya, otomatis tambah lagi. Bahkan berapapun warna yang kita inginkan seperlu kita ya. Sesuai dengan keperluan kita. Terus bagaimana caranya mengubah warnanya ini? Ya, klik ini. Ini ikon timbah cat ya. Ya. Ya, silahkan. Terus yang mana yang diubah ini? Yang mana warna yang diubah? Ya, yang ini. Ya, yang ini. Klik saja ya. Kalau misalnya kita ingin ubah warna ini, maka klik saja ini. Kalau ini, klik saja ini. Kemudian klik timbah cat. Nah, saya ingin berwarna hitam. Ya, silahkan. Nah, geser saja. Tidak selamanya langsung di sini ya teman-teman. Kalau di sini sudah mewakili, maka di sini saja diatur. Itu sudah memenuhi apa yang kita inginkan. Ya. Ya, kemudian ini juga kami ingin berikan warna hitam. Ya, geser saja. Nah, ini juga ini kami ingin transparankan. Maka silakan geser ini ke sini. Atau tidak mau memberikan warna sama sekali ya. Warna bening ini juga mau kita transparankan. Jadi teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Ya, akan memberikan efek warna seperti ini. Kita ubah warnanya ya. Warna hitam saja. Nah, itu tadi ya. Nah, ini apa ya teman-teman? Ini adalah stroke, memberikan garis pinggir pada gambar ya, pada shapes ya. Ya. Misalkan gambar hitam ya. Berikan efek efek garis pada pinggiran objek. Ya. Kemudian opacity apa? Untuk mengurangi transparan dari atau transparan lah ya pada stroke pada gambar ya, stroke gambar ya, bisa sampai hilang. Atau kita hanya ingin memudarkan ya, memberikan efek transparan, bisa ya. Terus ini color atau warnanya sama tadi ya, memberikan warna, tapi ini pada warna stroke, misalnya warna biru muda, putih, hitam ya, merah, sama ya. Terus gunanya ini apa? Ya, untuk memberikan sudut pada stroke ya. Apakah ini atau bahkan siku-siku ya. Ya, ini juga ya, ini siku-siku ya. Kalau ini ya, membelah sudut dari stroke ya. Ya, kalau ini membuat radius ya pada stroke. Ini apa? Untuk memberikan blur ya.
blur pada radius ya, blur, efek blur ya. Ya, tayyib. Oke, pengaturan shapes kita sudah pelajari ya. Dan shape ini teman-teman ada di beberapa fitur ya. Fitur di Pixel Lab ada di sini ya, di plus, dan nanti selanjutnya akan ada lagi kita temui di bagian sini, bagian bawah ya. Tayyib, lanjut ya teman-teman. Terus ada from gallery. Ini untuk memasukkan gambar ya dari galeri kita. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini. Nah, kita hapus ya. Jadi paham ya, untuk memasukkan gambar dari galeri kita. Hapus. Oke, kita lanjut ya. Terus draw ini untuk apa namanya? Kita melukis ya, atau sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ya, gini. Untuk menggambar manual. Kemudian ini pen size apa gunanya? Untuk mengatur ketebalan dari pensil kita atau draw kita ya. Ini kan tadi yang saya gambar ketebalannya 13. Kalau saya kurangi akan kurus ketebalannya ya. Nah, kan gitu ya. Kemudian ini smooth apa ya? Ya. Nantilah. Kalau ini fill inside ini untuk memberikan ketajaman ya, atau ya memberikan ketajaman ya, seperti ini efek belah pisau ya, irisan pisau atau irisan pedang nih. Kalau satu kali saya tarik, nah seperti iris ya. Kalau line ini untuk memberikan garis putus-putus ya. Iya. Ya, gambar kita akan terputus-putus. Kita kembalikan terlalu banyak. Ya. Kalau ini untuk memberi gambar kita ada efek neonnya. Atau ya ada efek-efek menyala ya. Paling kalau warna merah. Nah, menyala dilihat. Ya. Saya kembalikan ya. Kemudian untuk ini apa gunanya? Untuk membelurkan gambar kita. Ya, paling kalau di full ya. Ada efek blurnya ketika kita menggambar ya. Coba warna hitam ya. Ya, ada efek blurnya kan pada pinggir-pinggirnya. Apalagi kalau ditambah efek neon. Ini tadi ya. Iya, kalau efek neon. Iya, gitu ya teman-teman. Jadi fitur di sini. Kalau ini gunanya apa? Untuk default ya, langsung saja default. Oke. Kalau ini gunanya apa? Misalnya yang ini menghapus ya, erase. Ya, misalnya kita ingin hapus bagian yang dari gambar kita, maka klik ini kemudian kita hapus. Nah, oke. Sudah ya? Centang. Oke. Otomatis ya. Kita hapus saja. Tayyib. Kita lanjut ya, teman-teman. Ya, sudah ya di sini. Kemudian ini teman-teman gambar kaset ya, atau seperti memori. Ini gunanya apa? Untuk penyimpanannya save. Nah, ini save as project. Ini menyimpan hasil editing kita. Gunanya apa? Ketika kita ingin mengedit hasil editing kita di kemudian hari, maka save dulu, save as project. Kalau teman-teman tidak save ini, maka tidak men-save save as project hasil editing teman-teman, maka itu tidak bisa diedit di kemudian hari, akan hilang semuanya. Ya, kalau save as project, kita save as project, maka kita akan
misalnya kita buat lagi desain yang lain dengan template yang sama, maka gunakan ini Save as Project supaya kita tidak capek-capek lagi mengeditnya, membuat poster. Ya, contohnya ya, saya teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini adalah hasil dari editing saya. Ya. Maka saya bisa edit ya. Saya bisa edit. Nah, edit kembali ya. Nah, saya bisa edit kembali. Nah, inilah gunanya tadi Save as Project. Teman-teman. Kita default ya. Oke. Lanjut teman-teman. Ya, kalau ini Save as Image gunanya apa? Untuk menyimpan gambar ke galeri kita. Ya, jadi Save as Project dengan Save as Image itu beda fungsinya teman-teman. Kalau Save as Image hanya berbentuk gambar dan Save as Image itu hanya berbentuk gambar dan tidak bisa diedit lagi, tidak bisa lagi dibongkar. Kalau Save as Image itu bisa Save as Project bisa diedit template-nya, gitu ya. Nah, kemudian ini Save as Image teman-teman. Ada pilihan galeri JPG, PNG. Jadi kualitas PNG itu lebih tinggi daripada kualitas JPG. Ya, kalau hanya gambar yang tidak tidak terlalu kita hanya berbentuk misalnya poster yang di-share di media sosial tanpa ingin di-print, pilih saja JPG. Kalau poster yang ingin di-print, maka pilih ini PNG. Maka kualitasnya bisa tinggi dan tidak pecah ya. Ya, tayyib. Itu ya perbedaannya. Ya, tentunya penyimpanannya berbeda. JPG sedikit penyimpanan yang diambil, kalau PNG banyak penyimpanan yang diambil atau yang dipakai. Kemudian di sini teman-teman ada kata default ya, atau quality-nya, atau kualitas dari hasil desain kita. Ya, ini ya sangat juga berpengaruh teman-teman. Kalau kami pribadi untuk kualitas gambar, kalau hanya poster yang di-share di media sosial tanpa di-print, kami paling minimal menggunakan high ya, high. Ya, sudah bagus kualitasnya insyaallah. Ya. Kalau hanya di-share di media sosial, misalnya poster dakwah ya, atau misalnya pamflet taklim, itu kami menggunakan high. Tab minimal ya, minimal. Kalau misalnya poster dakwah ini high. Kalau misalnya poster undangan yang di-share di media sosial, ini very high. Kalau yang kami ingin print, misalnya baliho, spanduk, sertifikat, backdrop, ya, dan lain-lain yang sifatnya ingin di print, maka kami menggunakan ultra, ya, untuk kualitas yang tidak diragukan lagi, ya, tidak diragukan lagi apakah ini pecah atau tidak, maka gunakan ultra. Tayyib. Gitu ya teman-teman. Apalagi kalau ultra dipasangkan dengan PNG, masya Allah kualitasnya sangat bagus, ya. Kami biasa pasangkan PNG dengan ultra ketika ingin print spanduk, baliho, ya, backdrop kami pasangkan biasa, gitu ya teman-teman. Jadi di Pixel Lab itu teman-teman bisa bikin backdrop spanduk, ya, gitu nanti ya. Kalau teman-teman sudah mahir, silahkan gunakan. Tayyip. Kemudian kita ingin save di galeri kita, ya, maka ini save to galeri ya. Tersave ternyata. Ya, selanjutnya ini teman-teman icon share ya, sama tadi ya fungsinya yang gambar kaset ya, sama ya. Lanjut saja. Kalau ini adalah kalimat-kalimat motivasi yang berbahasa Inggris dan berbahasa Perancis. Kami tidak terlalu butuhkan ini ya teman-teman, karena kita berada di Indonesia. Kecuali kalau teman-teman ingin memberikan motivasi ya berbentuk bahasa Inggris, silahkan pilih di sini ya. Tapi di sini tidak ada siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ya. Baik, lanjut ya. Titik 3 teman-teman. Pojok kanan atas. Ya, ini gunanya teman-teman as image untuk sama tadi ya, untuk mengimpor gambar. Kalau ini full screen, ini untuk full screen
artinya prediksi gambar kita ketika sudah di save. Ya, misalnya ini ya. Full screen ini adalah ini tampilan gambar kita ketika sudah di save ya. Lanjut. Ini as image from kamera ya. Jadi mengambil gambar dari kamera HP kita. Kemudian export image ini sama tadi ya fungsinya yang gambar kaset ya, icon ini. Ya, terkadang di tools di Pixel teman-teman, terkadang ada tools yang sama fungsinya. Kemudian ini apa ini ya? Harus ada internet ya. Mungkin dari ownernya, kontak us dari Pixel Lab ini. Kemudian tutorial, ini tutorial teman-teman akan terhubung langsung ke YouTube dan melihat tutorial dari Pixel Lab. Kami sangat jarang menggunakan ini ya, karena kami sudah mengikuti privat ya, maka kami sangat jarang menggunakan. Karena kenapa? Ini kalau sini teman-teman ada musiknya ya, kami sangat menghindar dari musik karena akan mengeraskan hati ya. Kemudian ini remove ads ya, ini gunanya untuk membuat aplikasi Pixel Lab kita menjadi premium sehingga tidak ada lagi iklan-iklan yang muncul ya. Jadi Pixel Lab Pro ya, profesional premium, dibayar tidak sampai pulsa 50.000 berdasarkan info dari teman-teman kami, namun kami belum upgrade ya Pixel Lab kami. Kemudian ini recover autosave. Ini gunanya teman-teman, gunanya apa? Ketika kita gagal atau kita tidak save as project, maka silahkan ya teman-teman. Atau teman-teman salah langkah, teman-teman ingin kembali ke langkah yang teman-teman inginkan. Misalnya kita sudah step yang ke-15, kita tidak bisa lagi unduh, maka gunakan ini. Karena ini adalah rekaman dari langkah-langkah kita. Ini riwayat dari langkah-langkah kita. Ya teman-teman. Ya, tayyib. Itu save auto ya. Auto save. Kemudian ini open PLP. Ini adalah hasil dari project kita ya. Ya. Nah, ini tadi kalau sudah kita save as project. Tayyib. Lanjut about tentang Pixel Lab ya. Kemudian exit, keluar dari Pixel Lab. Lanjut ya teman-teman. Ini pensil ya teman-teman. Ada toolsnya. Ada di dalam ini toolsnya. Ada, kita klik ya. Misalnya kalau saya fokus pada objek teks ya. Nah, ini gunanya apa? Untuk mengedit teks ya. Oke. Kita klik saja. Ya. Gitu ya. Kemudian ini apa? Untuk menggandakan ya objek. Nah, kemudian ini untuk merubah ukuran ya, ukuran dari objek. Kemudian itu untuk rotate ya, rotate. Oke. Kemudian ini untuk relative size, artinya memindahkan objek secara cepat ke tengah, ke pinggir kanan, kiri, atas, bawah, gitu ya. Lanjut, ini untuk memberikan warna ya, sama tadi ya, yang shapes tadi itu sama cara memberikan warna ya. Oke. Kemudian jangan terlalu lama ya teman-teman, kita percepat saja. Ini untuk misalnya ini kan, teman-teman ini kan berada di atas kata cari yang pertama ini ini kami akan pindah, ini akan menjadi ke belakang ya. Iya, ketika nah ini lagi yang di depan sama tadi ya. Kalau ini teman-teman untuk memindahkan ke belakang ya, ini lagi di belakang gunanya. Lanjut teman-teman, ini untuk menghapus.
ya, icon tong sampah ya. Oke. Ya. Kemudian ini apa gunanya teman-teman? Untuk undo, mengembalikan langkah-langkah kita, membatalkan langkah-langkah kita. Nah, dah. Kemudian ini zoom untuk membesarkan kanvas ya, layar kanvas ya. Tayyib. Ini teman-teman yang kotak-kotak ini adalah penggaris. Gunanya apa teman-teman? Ini sangat berguna teman-teman. Sangat berguna. Ya, misalnya teman-teman, kita tidak ada apa namanya? Kita gandakan dulu ini ya. Ya. Ini sangat berguna teman-teman sebagai penggaris. Terlalu banyak ya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan indera penglihatan kita bahwa ini sudah lurus, maka kita tidak bisa pastikan bahwa itu sudah akurat kelurusannya. Misalnya ini, saya luruskan ini dari atas ke bawah ya. Sepertinya ini sudah kita perkirakan sudah lurus ya. Ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kelurusannya sudah akurat, maka gunakan ini teman-teman. Garis, kemudian untuk editnya klik ini. Nah, kemudian kita edit. Nah, kita berpatokan paling atas ya. Nah, coba kita cek apakah benar-benar semuanya sudah lurus. Nah, kita zoom. Ternyata teman-teman yang bagian tengah tidak akurat kelurusannya ya. Maka gunakan penggaris teman-teman untuk meluruskan ya. Nah, sudah sama kan? Maka itu adalah teman-teman, kita tidak bisa mengandalkan kejelian mata kita ya. Maka butuh namanya penggaris ya. Tayyib. Gunanya teman-teman ya. Lanjut, ini teman-teman adalah lapisan ya, yang ini belah ketupat yang berlapis. Gunanya apa? Ya. Gunanya apa teman-teman? Apa ya? Supaya ada tambahan gambarnya. Oke, tidak apa-apa, kita langsung saja jelaskan. Ini teman-teman ada beberapa ya, sama ya. Ini untuk menghapus, ini untuk mengunci. Maksudnya kunci bagaimana teman-teman? Supaya ketika di objek ditekan di suatu kanvas tidak bergerak-gerak lagi. Ini kan? Ya yang mana tadi ya? Ini teman-teman tidak bisa lagi bergerak-gerak kalau sudah dikunci. Kemudian ini ada pensil. Ini gunanya ada beberapa ya, untuk mengedit ketika teks, untuk menggandakan, membesarkan. Kalau ini untuk membesarkan ukuran teks, kalau ini rotate ya, untuk memutar-mutar, memiringkan. Kalau ini relative position, kalau ini memberikan warna, kalau ini to from, ini kalau ini to back, sama tadi ya fungsinya. Kemudian ini untuk menyembunyikan suatu objek ya. Tersembunyi semua kan? Perhatikan teman-teman di kanvas. Iya, tersembunyi. Untuk menghapus ya. Kemudian teman-teman ketika ingin memindahkan posisi ini lapisan pertama kita ingin pindahkan ke lapisan ketiga misalnya. Maka bisa digeser, tapi teman-teman cara menggesernya nggak boleh langsung saja ditarik begini. Tapi sentuh bagian yang bergerigi ini ya, titik-titik 8 ini. Ya, ini bisa berpindah ketika ini yang disentuh teman-teman. Kalau teman-teman hanya menyentuh bagian tengahnya, maka tidak bisa bergeser. Maka klik ini lalu geser ke bawah. Nah, otomatis akan pindah. Nah, ada lagi bagian bawah ini. Bagian ini. Ini gunanya apa teman-teman? Untuk menggeser ini ya. Ya, tah. Kemudian ini apa gunanya teman-teman? Ini akan berfungsi ketika kita sudah centang bagian sini. Artinya ini yang dibawa tadi teman-teman, mengedit elemen secara bersamaan. Nanti berfungsi ketika kita sudah centang satu atau dua atau lebih dari dua, untuk menghapus bersamaan ya. Ini untuk ini untuk rotate secara bersama. Contoh, ya ada dua elemen yang terrotate kan? Ya gitu ya teman-teman. Artinya mengedit secara bersamaan centangnya. Artinya ini untuk apa teman-teman? Untuk menggabungkan ya sebuah elemen. Ya kita contoh. Nah, ini akan
Tadi kan ini beda ya, berpisah tadi, ini cuma kita sudah gabung, maka akan menjadi satu. Nah, kalau menggunakan tadi itu teman-teman harus dipikir baik-baik ketika kita ingin menggabungkan. Karena kenapa? Kalau sudah jauh langkahnya teman-teman, itu sangat sulit untuk dikembalikan. Untung baik kalau kesalahan kita baru langkah kita baru satu kali, kemudian kita menyadari, oh ternyata yang saya gabungkan tadi bukan itu yang kita inginkan, maka kita bisa gunakan ini, undo. Ya, itu akan kembali terpisah ya. Ya, ini akan kembali terpisah. Tapi kalau sudah 20 kali kita melangkah teman-teman, itu sangat susah untuk mengembalikannya. Ini tidak ada lagi opsi lain ya, kecuali ini tadi yang save as record ya, recover auto save ya. Ini akan membantu nanti ketika itu tadi tidak ada lagi istilahnya kalau di Corel ya, artinya membatalkan menggabungkan suatu objek ya, image ya. Itu gunanya. Kalau di Pixel Lab tidak ada image, undo image, apakah istilahnya? Kami lupa istilahnya. Ya, type. Itu ya teman-teman di ini. Ya, selanjutnya teman-teman. Kita ke tools bagian bawah. Ya, tools bagian bawah ya. Ini tadi kita sudah kunci ya. Nah, sebelum kita ke situ ya. Ini ya yang bagian sini teman-teman. Ini adalah kalau ini adalah folder project kita. Hasil editan kita. Kemudian ini teman-teman beberapa template dari Pixel Lab yang sudah disediakan oleh Pixel Lab. Ya. Kita bisa teman-teman gunakan ya. Ini yang sudah disediakan oleh Pixel Lab. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Biasanya kami menggunakan ini teman-teman, ini ketika ingin default bagian sini. Ya. Kalau rasio 1:1 kotak-kotak. Kemudian lanjut di icon A. Icon A ini teman-teman. Icon A ini teman-teman ada dua. Awalnya kalau tidak ada objek teks yang kita fokuskan, maka hanya dua fitur yang muncul, yaitu new text dan quotes ya, atau kalimat-kalimat motivasi ya. Sama tadi yang di sini di atas ya. Ya. Tayyib. Lanjut new text. Ketika kita klik new text atau kita tekan di canvas nanti teks maka akan muncul banyak fitur. Nah, muncul kan? Nah, kita akan bahas tools-tools yang ada di sini. Apa fungsinya? Kemudian ini untuk mengedit ya. Ini style. Style adalah ketika kita sudah mengedit sebuah font atau teks, kita ingin menyimpan gaya teks tersebut. Maka klik ini, maka langsung save. Ya, save ya. Terus teman-teman ingin gunakan bagaimana? Misalnya kita sudah save kan? Kita sudah save. Ya, teman-teman ingin gunakan style tersebut dari font tersebut. Misalnya kan ini saya beri style ya teman-teman. Style sembarang lah stylenya. Ketebalannya kah, kemiringannya kah, atau ada garis bawahnya. Maka teman-teman ingin, oh ternyata ini stylenya saya suka. Maka atau jenis fontnya saya suka. Maka simpan di sini teman-teman. Di save. Saya save ya. Oke. Nah, bagaimana cara gunakannya? Kita new text dulu ya. Bagaimana caranya? Ini saya copy stylenya supaya saya tidak capek-capek lagi mengedit. Maka gunakan ini. Klik browser. Kemudian my style. Ini tadi akan tercopy otomatis ya stylenya. Itu fungsinya tadi teman-teman. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya icon edit. Ini untuk mengedit ya. Ketika kita ingin menambahkan kata, menambahkan kalimat ya, dan seterusnya. Di sini kita edit ya, type. Kemudian copy untuk menggandakan teks. Ya, menggandakan ya sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kemudian
Tadi delete ya untuk menghapus ya teman-teman. Tayyib. Kemudian copy untuk menggandakan, kemudian ini to from ya sama tadi ya teman-teman, fungsinya di atas itu untuk membuat objek ke depan, membuat objek ke belakang, kemudian relative position untuk mengatur posisi secara manual ya. Ya. Kemudian relative position untuk mengatur posisi secara cepat dengan akurat ya, ke pinggir, ke bawah, sudah tadi ya. Kemudian ini untuk mengatur besarnya ukuran teks. Kemudian ini padding. Ini gunanya apa teman-teman? Misalnya font saya gunakan font script ya. Ya, biasanya kalau font script itu teman-teman, biasanya dia terpotong ya. Terpotong teksnya. Ini kan terpotong ujungnya teman-teman. Ya, terpotong ujungnya, huruf T-nya terpotong. Bagaimana caranya supaya kita menampakkan ujung dari huruf T-nya? Maka pilih tools padding ya. Kemudian ya atur. Ya di sini. Akan muncul. Ya, tayyib. Ya, itu akan muncul ya. Misalnya itu terkadang ada biasa desain ya, orang desain caranya beliau atau beliau memunculkan ujungnya itu beliau memberikan spasi. Bisa juga, tapi itu kan ada muncul kan? Tapi kan ada fungsi yang seharusnya supaya kita tidak repot-repot lagi memberikan spasi, yaitu ini ya. Iya, gitu ya teman-teman. Jadi itu fungsinya tadi paddingnya atau color sama ya, memberikan warna. Kemudian tekstur, memberikan tekstur pada font. Misalnya saya berikan tekstur ini, ya maka teks kita akan bertekstur. Ya, lanjut. Kemudian opacity untuk memudarkan warna pada teks. Ya, lanjut. Rotate untuk memiringkan ya, membuat teks miring. Ya gitulah, miring ya. Ini gunanya untuk apa teman-teman? Untuk ini, untuk default ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini max, ini nanti akan berfungsi juga untuk menghapus bagian tertentu pada teks ya. Iya, gitu teman-teman. Ini sangat nanti berfungsi teman-teman ketika kita sudah menguasai skill max ya. Ya, oke. Ini kalau kita klik enable ya akan terhapus. Ketika in berarti bagian tengah max yang menghapus bagian dalam max menghapus teks. Kalau ini out, bagian luar max yang terhapus ya, gitu ya. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Enggak apa-apa ya. Kalau ini untuk menambah kalau ini untuk mengcopy ya, max ya, max yang sama ya. Kalau ini untuk menambah max ya. Ya, dengan max default tadi mengcopy ya. Ini tadi mengcopy. Kemudian ini untuk menggerakkan bagian max mana yang kita ingin edit, max keberapa yang kita edit ya. Max ketiga kah atau max pertama kah? Kalau ini untuk mengurangi max ya, menghapus. Nah, lanjut. Kemudian ini teman-teman untuk ini untuk mengedit ya, max ya. Kalau ini untuk memposisikan max secara keseluruhan, menggerakkan max secara keseluruhan. Kalau ini tadi menggerakkan max bagian tertentu dari max ya. Lanjut. Kalau ini kalau ini teman-teman mengurangi titik-titik dari max ya. Kalau ini menambah titik-titik dari max. Kalau ini mengecilkan dan membesarkan ukuran max ya. Oke. Kalau ini untuk merotate ya, atau ya merotate ya, muter-muter posisi max. Oke. Oke, teman-teman. Lanjut tadi gitu ya fungsi dari max. Kemudian ini untuk kita batalkan saja maxnya tadi. Oke. Kalau ini font, untuk mengganti jenis font ada bawaan, ini adalah
jenis font dari bawaan dari Pixel Lab. Ini bisa digunakan personal maupun komersil ya teman-teman. Ini sangat aman digunakan untuk komersil ya teman-teman. Kemudian Invite My Phone adalah koleksi dari font-font kita yang sudah di download dari internet ya. Dan pelajaran penting yang kami ingin sampaikan di sini teman-teman, hati-hati menggunakan jenis font ya teman-teman. Apalagi di download dari internet, maka perhatikan lisensinya. Kalau lisensinya free font free personal as, maka itu nggak boleh digunakan secara komersial sebelum dibeli lisensinya gitu teman-teman. Tapi kalau font itu 100% free, maka boleh digunakan secara komersial ya teman-teman. Karena kenapa teman-teman? Ketika teman-teman menggunakan font komersial namun lisensinya hanya free personal as, maka teman-teman bisa dituntut oleh yang membuat font tersebut. Ya, berdasarkan info dari teman-teman kami, teman desain kami, bahwa pernah ada suatu kejadian itu suatu oknum ikut sebuah lomba. Kemudian font yang beliau gunakan itu font free for personal, maka dia belum membeli font tersebut lisensinya, belum membayar lisensinya, tapi digunakan untuk lomba. Nah, ketahuanlah dia dan dia didenda sebanyak 12 juta. Bayangkan teman-teman, sudah juara didenda lagi. Itu kan sangat rugi teman-teman. Jadi untuk menghindari hak cipta seseorang, maka hati-hati memilih font teman-teman. Ya, font free personal di mana bisa digunakan? Ya, di mana saja asalkan itu tidak menghasilkan upah, menghasilkan duit ya teman-teman. Begitu. Silakan gunakan ya. Misalnya poster dakwah, pamflet taklim yang tidak berbayar. Ya. Kemudian seminar yang tidak berbayar, free. Kalau seminar yang berbayar, maka hindari menggunakan font free for personal. Gunakan saja font 100%. Banyak sekali teman-teman font free, itu lebih aman. Tapi kalau teman-teman ada jenis font yang teman-teman sukai dan itu teman-teman ingin menggunakan secara komersil, maka beli dulu lisensinya sebelum menggunakan untuk menghasilkan duit atau upah. Gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman ada ini icon ini ya. Icon ini untuk menambah font secara pilihan. Pilihan artinya tertentu ya. Kita pilih-pilih font mana yang kita ingin impor ke Pixel Lab. Kalau ini ikonnya untuk menambah font secara keseluruhan. Kalau ada folder berisi banyak font, maka kita ingin menambahkan font ke Pixel Lab kita secara keseluruhan atau banyak font yang kita ingin masukkan, maka gunakan ini. Gitu ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Kalau style ya ini untuk menghapus style yang pernah kita terapkan, kemudian ini untuk membold. Kemudian teman-teman ini untuk memiringkan, untuk memberikan efek memberikan garis bawah. Kemudian teman-teman, kita hanya ingin memberikan style tertentu atau hanya kata yang kedua. Misalnya kita blok saja yang kita inginkan, kemudian kita misalnya miringkan. Begitu seterusnya. Kita ingin blok, membolkan, gitu ya. Kemudian curve untuk memberikan efek melengkung pada gambar, ke bawah ke, curve ke atas ke. Oke. Lanjut teman-teman, untuk untuk memberikan background pada teks. Ya. Nah, lanjut ke bawah. Kalau ini untuk memperhatikan panjang dari background ya. Sebelah kiri ya. Kalau yang di bawah, yang sebelah kanan panjang backgroundnya. Kalau ini yang bagian atas, silakan diatur teman-teman. Kalau yang ini bagian bawah, kalau ini radiusnya, memberikan efek radius lingkaran ya pada background text. Ya oke. Lanjut, like
ini untuk format rata kanan, rata kiri. Misalnya ini akan teman-teman kita edit ya. Oke. Tadi kan ada format rata tengah, rata kanan, rata kiri gitu ya. Just TV. Ya. Ya teman-teman, ini nanti akan berguna teman-teman. Kemudian teman-teman, ini spacingnya ya, spacingnya antar tag, antar huruf ya. Kalau ini word, spacingnya antar teks ya, antar kata. Oke. Kalau ini line spacingnya artinya teks atas dan teks bawah dijauhkan, didekatkan gitu ya. Kemudian ini gunanya teman-teman untuk memberikan efek stroke pada garis pinggir sama tadi ya, shapes. Menebalkan stroke-nya. Tayyip lanjut. Kalau ini shadow, memberikan efek shadow pada teks ya, membulurkan shadow ya, memberikan radius ya, blur radiusnya ditinggikan, dikurangi untuk menyalakan, enable, membuat teks itu menyala ya, apalagi kalau merah misalnya ya, neon. Ini untuk efek shadownya ke bawah, efek shadownya ke atas, ke samping ya. Ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini untuk memberikan efek shadow bagian dalam teks. Ya, misalnya warna putih ya. Ya. Ya, kan begitu ya. Iya, memberikan efek shadow bagian dalam ya. Lanjut ya teman-teman. Ini emboss untuk memberikan efek timbul pada teks. Kalau HP saya agak tidak cocok dengan tools ini teman-teman. Jadi terkadang ada HP itu tidak cocok dengan ini. Jadi jangan salahkan Pixel Lab-nya ya, tapi HP kita ya yang tidak cocok dengan ini. Tapi nanti ini sangat apa namanya? Memberikan trik ini bisa toolsnya, trik kita bisa ide-ide kita bisa ditingkatkan di sini. Ada beberapa trik di sini ya. Artinya memberikan efek timbul pada sebuah apa namanya, elemen. Ini perspektif ya teman-teman. Nah, ini untuk apa namanya? Misalnya ada objek yang kita ikuti alurnya ya. Kalau di lingkar ya. 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 Gitu ya teman-teman, fungsinya ini. Seperti misalnya kita ingin menyatukan pada jalanan, misalnya kalau ada gambar jalanan toh kita ingin ini teks menyatu dengan jalanan misalnya gitu ya. Gitu ya. Jalan seperti itu ya. Ini seperti teksnya itu rebah tah gitu ya. Nah, kalau ini fungsinya apa ya? Kalau ini 3D rotate, misalnya kita ingin membuat teks ini ke posisi sebelah kanan ya, yang di bawah ya, 3D rotate ya teman-teman, gitu ya. Oke, dilanjut. Kemudian 3D text, membuat teks itu menjadi 3 dimensi ya. Silahkan diatur 3 dimensinya ya. Kita hapus dulu ini apa namanya, backgroundnya deh ya. 3D text ya, memberikan efek 3 dimensi. Lanjut, apa yang di bawah tadi ya, silahkan diatur teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ini untuk memberikan efek bayangan ya pada teks ya, kan jadi teks paling bawah ya teman-teman, ada kesan bayangannya bagian bawah ya. Ya,
Tayyip, lanjut ya teman-teman. Kalau ini reflection atau memberikan efek cermin pada teks bagian bawah ya. Nah, efek cermin ya. Tayyip, itu fungsinya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, tadi icon atau itu fitur ayah. Ya, kalau ini teman-teman, kita hapus dulu ini ya. Nah, kalau ini teman-teman, gambar ya. Ini yang segi 6 ya. Ini ada stiker sama tadi yang di atas ya. Kalau import itu untuk memasukkan gambar, sama ya tadi fungsinya. Draw sama ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian shapes ya, bisa juga mengambil shapes sini. Itu saya tadi katakan teman-teman. Terkadang di Pixel Lab itu ada tools yang sama fungsinya. Kemudian bezier. Nah, bezier ini untuk menggambar manual ya. Sama apa namanya? Fungsinya sama dengan draw ya. Tapi bezier ini bisa kita atur ya, atur manual. Kalau draw tadi sangat sulit untuk dikendalikan kalau draw. Kalau bezier bisa diatur-atur. Sama tadi cara pengaturan dari Max ya kita ya. Nah, ini teman-teman. Ini gunanya untuk menambah ya titik-titik, mengurangi ya. Ya, tools ini dulu yang kita ingin bagian atas sudah teman-teman. Kalau ini untuk menambah bezier ya. Kalau ini untuk memindahkan ya, bezier mana yang ingin kita edit, ke satu atau kedua atau yang mana. Ini untuk mengcopy bezier yang kita edit tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini kan beda bentuknya teman-teman. Beda bentuknya, waktunya kita copy, maka bezier tersebut yang muncul. Kemudian ini untuk mengurangi bezier. Ya. Nah, kemudian ini teman-teman yang kedua ini yang bezier mode sama tadi yang Max ya, untuk mengatur ya, mengatur titik apa namanya, kestabilan dari beziernya ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ini untuk sama tadi ya teman-teman, yang tadi yang saya jelaskan di Max. Ini untuk menggerakkan ya, memposisikan yang ya, secara keseluruhan. Ya, ini untuk memberikan stroke pada bezier ya, ketebalan stroke-nya. Bukan ya. Oh iya, cocok. Ketebalan stroke pada bezier. Kemudian opacity pada stroke-nya. Iya. Kemudian ini ya teman-teman, kembali ke sini. Ini tadi gunanya untuk menambah ya. Menambah. Kita klik saja sembarang dari kanvas. Layar dari kanvas. Maka akan otomatis tertambah titiknya. Kemudian untuk menyatukan ujung bezier dengan titik awalnya, maka klik ini. Oke. Kemudian untuk mengeditnya kembali ke sini. Ya. Untuk memutusnya ini, untuk menyambungnya kembali, oke. Bezier, edit silahkan ya. Ya. Kemudian teman-teman ingin memberikan warna, opacity-nya naikkan. Nah, ini kan warna putih ya. Kita berikan warna. Nah, itu kan. Oke. Selanjutnya ini kan warna stroke. Stroke tadi saya sudah jelaskan teman-teman, warna hitam. Nah, ini kan berikan warna stroke ya, gitu ya. Jadi itu gambaran dari bezier ya teman-teman. Ya, kita hapus ya. Nah, inilah yang kita gunakan ya. Kalau ini arrow kalau arrow ini gunanya untuk teman-teman? Gunanya membuat garis ya, dengan model pinggirnya berbeda-beda, yang lingkaran ini untuk arah panah, runcing ya. Dan ini kotak, ini belah ketupat. Kalau ini seperti buzur ya. Kalau ini seperti pita. Jadi begitu teman-teman. Silakan, ini nanti akan kita gunakan ya, kalau teman-teman sudah menguasai tools-toolsnya. Oke. Ya. Ya, sudah ya.
Nah, kemudian kalau kita ada beberapa yang mirip dari tools A ya. Ini dari ketika kita kan kalau kita tidak menyentuh sebuah gambar, maka hanya segini yang muncul fitur dari segi 6 ya. Nah, kalau kita menyentuh gambar di kanvas teman-teman, maka akan muncul beberapa fitur ya. Dan ini fiturnya hampir mirip dengan tools A tadi, namun ada beberapa yang berbeda. Ini kan tadi bezier untuk mengedit bezier ya, mengedit gambar. Nah, beda halnya kalau gambar yang lain yang kita masukkan, misalnya kita impor gambar ya teman-teman. Ya. Nah, ini kan, nah ini untuk mengganti gambarnya, mengedit gambarnya, mengganti gambar yang lain. Misalnya gambar ini, ya, mas terganti. Kemudian untuk menghapus, ya, sama ya tadi untuk mengcrop. Ya, kalau ini crop teman-teman jarang kami gunakan. Karena kenapa? Ada crop yang lain yang tools crop yang lain yang itu fungsinya lebih akurat. Kalau ini kan ini tadi akan merubah ukuran. Ya, ini kan kalau kita crop sampai sini, ini akan berubah ukurannya. Ukuran dari hasil yang kita pilih ini akan besar. Nah, tidak sesuai dengan besar ya kan besarnya ini segini, hanya segini saja. Tapi kalau sudah di checklist, ini ukurannya tidak sesuai dengan apa yang kita crop tadi, maka akan dikembalikan seperti ini. Nah, gitu ya. Ini jarang kami gunakan teman-teman. Kemudian lanjut, sudah hampir 1 jam ya pengenalan tools. Itu untuk menggandakan gambar, sama ya. Fungsinya ini sama. Ini relative size untuk membesarkan secara otomatis ya. Ya, baik teman-teman, ada kaidah yang harus yang saya sampaikan di sini terkait dengan gambar. Ketika ingin membesarkan gambar teman-teman, maka hindari menarik tengahnya. Karena apa? Gambar itu akan gepeng. Membesarkan, jangan ya teman-teman, tapi tariklah pada sudutnya. Mengecilkan, membesarkan, maka gambar itu tidak bakal gepeng. Lanjut. Gitu ya teman-teman, untuk membesarkan ini untuk gambar color. Kalau color ini untuk memberikan gambar secara keseluruhan ya. Ya. Gitu ya teman-teman. Secara keseluruhan. Jadi gambar dari tulisan dari gambar itu akan terwarnai semuanya secara keseluruhan. Ya. Ya, kembalikan. Kemudian memberikan tekstur, ya, merubah ya, memberikan tekstur sama ya tadi fungsinya. Untuk opacity juga memudahkan warna ya, sama tadi fungsinya. Ini color filter ya, ini memberikan warna pada warna tertentu dari gambar ya. Tadi kan tools color yang pertama adalah memberikan warna secara keseluruhan. Nah, ini memfilter gambar yang mana yang harus diberikan warna ya, memfilter. Silahkan dipelajari teman-teman. Ini nanti akan besar perannya juga nanti ketika ada gambar yang kita ingin modifikasi. Oke. Stroke sama erase. Ini tadi perbedaannya crop dengan erase ini teman-teman. Kalau ini yang kita gunakan untuk mengcrop, maka ini ukuran dari gambar ini tidak berubah. Contoh, ya, saya hapus secara saya crop secara di sini ya. Ya tadi kan begini. Nah, ini begini ukuran dari sini, maka itu juga yang akan muncul di kanvas. Tidak, pilih ini ya. Bukan. Pilih ini. Maka ya, ini gini saja. Ini kelebihannya tadi kalau RS ini. Ya, tentunya fungsi utama dari ini adalah untuk ketika kita ingin menghapus bagian tertentu dari gambar, maka silahkan hapus gunakan ini. Ya. Atau kita hanya ingin memunculkan gambar darahnya saja, bisa juga diatur ketebalannya ya, terserah teman-teman ya. Ya gitu ya, gitu ya fungsinya teman-teman, menghapus bagian tertentu dari gambar yang kita inginkan, gitu ya teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut, max sama tadi ya fungsinya untuk menghapus bagian tertentu. Erase color ini untuk menghapus
bagian tertentu gambar warna tertentu dari gambar. Coba kita ya, enable. Ya ini kalau erase color itu teman-teman yang paling pertama dihapus adalah warna putih. Ya, kalau kita ingin menghapus warna merahnya maka klik ini gambar sedot. Lalu kita pilih. Kita pilih gambar. Ya, tempatkan mana yang kita inginkan. Kemudian kita centang. Nah, otomatis akan hilang warna merahnya. Nah, kan kalau mau dihilangkan warna merahnya silakan sedot lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Ya, gitu ya fungsinya. Kemudian 3D rotate sama tadi 3D rotate sama tadi untuk memiringkan, 3D dot sama juga. Nah, gitu ya. Lanjut 3D shape. Nah, ini artinya memberikan efek 3 dimensi. Perspektif juga sama, shadow sama, inner sama, emboss sama ya. Tadi fungsinya. Kemudian ini teman-teman yang Siga 4 berlapis ini untuk mengedit background ya teman-teman. Kita hapus dulu ini ya. Ini lebih dari pada background untuk memberikan warna pada background ya. Gitu ya teman-teman. Ya gitu ya. Untuk mentransferankan background, untuk mengatur ukuran kanvas ini ya, gitu ya. Misalnya ukurannya 2000 banding 1000 misalnya. Nah, gini ya, teman-teman. Ini fungsinya untuk mengatur size kanvas. Ya. Kemudian untuk mengcrop ya kalau ada gambar ya. Kemudian ini image, ada image tersendiri yang sudah disediakan oleh Pixel Lab. Kemudian ini untuk memasukkan background dari galeri, ini otomatis akan ukuran dari poster ini akan tercopy pada kanvas ya, gitu ya. Background ini tadi untuk mengcrop ya, crop ya, kita crop coba. Nah, background itu akan berukuran seperti ini. Kemudian apalagi kamera untuk mengambil gambar dari kamera kita untuk dijadikan background. Nah, itu ya teman-teman fungsinya ya. Kemudian ini yang seperti tongkat ya. Tongkat apa ini kok, tongkat bidadari istilahnya kami ya, atau apakah ya, tongkat. Nah, ini untuk memberikan efek pada background ya. Nah, untuk memutar background, untuk memberikan efek pinggir pada background secara lingkaran ya, bisa diubah warnanya. Kemudian untuk noise, memberikan efek bintik-bintik pada background ya. Lanjut untuk memberikan efek garis diagonal pada background ya. Ini artinya semua diedit adalah background. Untuk ini juga memberikan kontras ya pada background. Ini juga kontras ya. Jadi gitu ya teman-teman tentang backgroundnya. Ini juga ini filter warna background, filter color background. Ini sama ya teman-teman ya, memfilter juga. Jadi itu pengenalan dari Pixel Lab, tools dari Pixel Lab. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Itu dulu untuk pengenalan Pixel Lab. Selanjutnya kita akan praktik secara langsung membuat poster di Pixel Lab. Mungkin sekian pengenalan dari tools dari Pixel Lab. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.